Halo Sobat Data, balik lagi di episode Podcast Cantik, Podcast Cinta Statistik. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang relevan di kehidupan kita sehari-hari dan penting sekali untuk kita ketahui. Apa itu? Inflasi. Teman-teman pasti pernah mengalami ya, di mana harga itu tiba-tiba naik gitu. Atau teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih sekarang-sekarang tuh segala sesuatunya itu mahal gitu. Nah, itu juga berkaitan dengan inflasi. Jadi buat teman-teman yang penasaran, stay tune ya. Kita akan bahas tuntas tentang inflasi. Tentunya di sini saya nggak sendiri, saya bersama dengan yang ahlinya ya, yaitu Bapak Muhammad Hasbi. Halo Oke, Bapak. panggil abang Bapak, aja ya. Abang aja ya Iya, biar biar lebih lebih santai. muda gitu. Oke, emang masih muda emang. Iya, emang masih muda. Oke, mungkin Bang Hasbi bisa menyapa teman-teman yang lagi nonton dan juga memperkenalkan diri ke teman-teman semua. Halo sahabat cantik ya. Sahabat data. Halo sahabat data, perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi. Saya di sini adalah staf di BPS Kabupaten 50 Kota dan pada saat ini saya menjabat sebagai salah satu ketua tim, yakni ketua tim di statistik harga. Yang pada saat ini berhubungan atau relevan ya dengan Ya, eh, topik kita kali ini, yakni iya, inflasi gitu. betul. Mungkin kita langsung aja ke pembahasan tentang inflasi. Nah, mungkin kita bisa mulai nih Bang dari apa sih inflasi itu dan bagaimana fenomena ini bisa mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Secara definisi, inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus yang terjadi dalam suatu periode tertentu di suatu wilayah gitu. Namun Nova, secara prakteknya sendiri, sebenarnya inflasi sendiri adalah suatu penurunan nilai mata uang gitu. Hmm, Jadi nilai rupiah kita itu semakin lama semakin turun gitu. ya, Karena itulah oke, harganya oke. semakin naik gitu. Oh, gitu. Hmm. Eh, oke, Bang. Apa sih penyebabnya suatu negara itu menjadi apa mengalami kenaikan inflasi? Sebenarnya ada banyak faktor ya. Namun secara umum, yang menyebabkan harga-harga tersebut naik ada dua. Yang pertama adalah tarikan permintaan, yang kedua adalah dorongan biaya. Tarikan permintaan contohnya jika kita membeli barang dalam jumlah yang banyak dan dapat menyebabkan kelangkaan di pasar, otomatis barang tersebut akan naik harganya gitu. Oh, Karena dia semakin gitu. langka gitu. Iya, iya, iya. Atau yang kedua, dorongan biaya. Ya. Ini terjadi pada barang-barang seperti upah, transportasi, dan juga jasa lainnya. Sebagai contoh, misalnya harga minyak dunia naik nih. Oke. Otomatis ini mempengaruhi harga BBM di negara kita kan. Iya, Harga Pertalite, Pertamax ikut naik gitu. iya. Nah, di sini yang akan naik selanjutnya adalah dari harga transportasinya gitu. Oh. Inilah yang nantinya akan menyebabkan nilai inflasinya semakin naik. Oh, gitu. Berarti berhubungan juga dengan Ya. inflasi ya, Bang ya. Nah, tapi Pak, masih ada nih faktor-faktor lain yang menyebabkan inflasinya dinaik. Apa tuh, Bang? Yang pertama, ada juga nih eh, peredaran uang yang semakin banyak. Nah, ini juga bisa menyebabkan inflasi. Oh. Yang kedua, ada juga misalnya gangguan supply. Contohnya yang baru-baru belakangan ini nih, yang setahun yang kemarin nggak salah. Di Silayang ada Galodo kan? Yang lahar itu ya, Bang ya. Iya, yang pada saat hujan gitu ya, Iya. sehingga menyebabkan longsor misalnya. Nah, longsor ini berdampak pada distribusi barang, yang pada akhirnya meningkatkan harga-harga barang di wilayah-wilayah lain yang terdampak gitu. Oke. Selanjutnya ada yang nomor tiga, ganggu Oke. ekspektasi masyarakat. Iya. Ekspektasi masyarakat ini sangat berpengaruh pada inflasi, karena bisa kita contohkan ya, misalnya di bulan Ramadan ya, Mm-mm. pada saat awal-awal Ramadan dan juga akhir Ramadan, biasanya kan masyarakat berekspektasi bahwa barang-barang yang beredar di pasar nih akan semakin menghilang gitu, Iya. karena diborong oleh beberapa orang misalnya kan. Nah, karena sudah ada ekspektasi seperti itu, akhirnya masyarakat menjadi panik dan membeli barang secara tidak terkendali Iya, gitu. takutnya nggak kebagian ya, Bang ya. Iya, Jadi cepet-cepetan beli. akhirnya mereka war gitu kan, Iya. sehingga barang tersedia pun semakin Iya, sedikit. berburu baju lebaran gitu ya, Bang. Bisa jadi ya. Ya. Mungkin dari segi ini Bang, jenis-jenisnya. Nah, kita kan selama ini taunya cuma inflasi aja gitu, Ya. berapa besaran inflasi. Nah, ternyata yang aku baca itu kan ada jenis-jenisnya, cuman kurang mengetahui lebih dalam Hmm. gitu. Nah, apa aja sih jenis-jenis inflasi itu? Sebenarnya, Wafa, ini inflasi bisa kita bagi menurut beberapa tingkatannya. Yang pertama ada namanya deflasi. Deflasi ini keadaan inflasi di mana nilainya di bawah nol gitu. Sehingga kalau kita lihat secara kasat mata, berarti kan harga turun tuh. Ya,
Namun sebenarnya ini berdampak negatif juga bagi perekonomian kita. Salah satunya ini merupakan eh, acuan bahwa masyarakat ini daya belinya semakin kurang. Dan Oke. akhirnya ini berdampak juga nih pada perusahaan-perusahaan di mana mereka merasakan bahwa pendapatannya semakin menurun. Yang akhirnya berlanjut pada pengurangan jumlah pegawai dan jika Hmm. semakin lama ini bisa menjadi resesi ekonomi gitu. Oke, oke. Berarti pengurangan pegawai juga berpengaruh ke inflasi ya, Bang ya? Iya, berpengaruh ke inflasi. Yang kedua ada Oke. inflasi ringan. Inflasi ringan ini berkisar antara 0 hingga 9%. Ini dikatakan baik karena jika inflasi ringan-ringan seperti ini menandakan bahwa daya beli masyarakat ini semakin naik gitu. Dan Oke. juga perusahaan-perusahaan ataupun pedagang-pedagang misalnya, pendapatan mereka pun akan semakin naik secara gradually gitu, Iya. secara berkelanjutan. Dan pada akhirnya nanti secara berkelanjutan akan meningkatkan lapangan usaha dan mereka bisa Hmm. berekspansi gitu. Iya, 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 iya. Berarti ada keuntungannya juga ya Ada dari keuntungan juga, inflasi iya. selain kerugiannya tadi. Oke, Bang, tadi kan udah deflasi, inflasi ringan, kemudian ada apa lagi? Yang selanjutnya ada inflasi sedang. Inflasi sedang ini adalah inflasi yang berkisar dari angka 10 hingga 100% gitu. 100%. Artinya double digit gitu. Oke. Sebenarnya ini cukup berbahaya ya bagi perekonomian kita. Kenapa tuh, Bang, berbahaya? Karena semakin tinggi inflasi, kalau kita semakin lama memegang uang, tentu uang kita akan tergerus nilainya gitu. Iya, betul. Dan biasanya kalau inflasi sedang ini terjadi, maka bank sentral akan merespon dengan cara menaikkan suku bunga agar orang Oh. lebih banyak untuk menyimpan uang gitu. Iya, 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 iya. Oh, gitu ya, Bang. Iya. Lalu ada juga nih Pak yang terakhir Pak, Apa tuh? inflasi berat Berat di atau atas. iya biasanya Di ini atas. di atas 100% lah gitu Oh, inflasinya. iya, 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 iya. Nah, ini terjadi biasanya karena resesi ekonomi yang kasus spesialnya nih ada di negara Zimbabwe. Ya, ya. Bapak tahu nggak dulu di Zimbabwe itu, kalau misalnya kita analogikan ke diri kita sendiri nih, misalnya abang nih beli nasi Padang harga 30.000 kan sekarang, Oke, 30.000 udah mahal tuh sekarang, udah Bang. marah mahal ya. Mm-mm. Tiba-tiba besok bangun beli nasi Padang harga 1 juta gitu kan? Waduh, bisa dapat berapa tuh Iya, 1 juta ya? karena pada saat itu pemerintahnya mulai memproduksi atau menyebarkan Mahal uang banget. secara barbar gitu, Iya, 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 sehingga iya. inflasi pun menjadi tidak terkendali. Bisa ya, Bang, suatu harga tuh bisa naik lebih dari 100% bahkan Bisa, ya. melonjak tinggi. Ya, oke, Bang. Eh mungkin jenis-jenisnya ada berbagai macam berarti ya, Bang ya. Iya. Kemudian Bang, berhubung kita tinggal di 50 kota, bagaimana sih keadaan inflasi di daerah kita ini? Untuk inflasi di 90 kota sendiri sebenarnya belum ada nilainya ya, Pak ya. Karena Oke. sebenarnya inflasi ini dihitung pada tahun sekarang itu hanya di 150 kabupaten kota di Indonesia. Oh, 150. Iya. Di Sumatera Barat sendiri itu ada 4 kabupaten kota nih, Pak. Cuman 4 Bang, Iya, dari 19. dari 19. Ya, Ada ya. Padang, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Darmasraya dan juga Kabupaten Pasaman Barat. Oh, 50 kota nggak termasuk Nggak berarti. termasuk. Oh. Tapi Terus gimana Bang? sekarang pemerintah udah semakin canggih nih. Ya, Jadi ada namanya indeks perkembangan harga. Nah, ini diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan. oke. Salah satu fungsinya adalah untuk mengevaluasi kinerja Pemda atau pemerintah daerah dalam menangani lonjakan harga. Oke. Jadi pada saat sebelum harga naik tuh dengan adanya IPH, pemerintah bisa melakukan suatu upaya gitu agar harga kembali stabil. Tapi nih Pak, bedanya antara IPH dan inflasi ini Iya. ada juga nih. Iya, apa tuh Bang bedanya? Kalau inflasi kan kita menghitung seluruh komoditas. Oke. Sedangkan untuk IPH kita cuma menghitung 20 komoditas saja. Komoditas-komoditas penting. Seperti Oh, beras, daging gitu. ayam ras, telur ayam ras, dan bahan-bahan pokok lainnya. Ya, setidaknya ada yang bisa dikontrol ya Bang untuk Iya, komoditas-komoditas yang penting. tentu saja. Walaupun inflasi itu, kenapa tuh Bang di 50 kota tuh nggak ada inflasinya? Mungkin saja akan ada ya, mungkin beberapa tahun lagi gitu. Karena sebenarnya inflasi untuk menghitung inflasi ini cukup memakan dana yang besar gitu Oh, dari dari pendanaannya. pendananya. Oke, oke, oke. Mungkin kita berharap ya beberapa tahun lagi mungkin kalau dananya cukup ya Iya, 50 kota semoga termasuk ya Bang sentral ya. juga. Ngomong-ngomong tentang inflasi, kenaikan harga, kan seperti yang kita rasakan juga ya, mungkin penonton juga merasakan, inflasi itu sangat-sangat terasa di bulan Ramadan. Nah, itu tuh penyebabnya apa sih Bang? Jadi memang benar ya,
banyak sih yang merasakan bahwa kenapa sih pas menjelang Ramadan atau pas akhir Ramadan, pas mau Lebaran nih, Iya, itu harga-harga pada naik gitu. iya betul. Ini fakta atau mitos gitu kan? Mm-mm. Jadi kita harus coba lihat dulu nih dari faktor sosial budaya kita. Wafa sadar nggak sih pas saat bulan Ramadan itu kita cenderung konsumtifnya tuh berlebihan gitu. Iya, apalagi kalau misalnya mau buka kan yang biasanya ya udah masak atau biasa aja gitu. Iya, Sekarang jadi nyari-nyari buat buka. Terus sekarang kan Ramadan juga banyak pasar-pasar yang dibuka ya, iya. pasar-pasar takjil. Ada pasar takjil Iya, dan juga biasanya pas malam-malam hari kita ada bukber juga kan, iya buka sama bersama. teman-teman Kita cenderung biasanya. lebih konsumtif dan juga ini Benar-benar. mempengaruhi dengan kondisi barang yang ada di pasar gitu. Iya. Sehingga mau tidak mau nanti harga akan menjadi semakin naik gitu. Iya, kayak contohnya aja yang Nova rasakan sendiri ya, karena beberapa kali sempat masak di rumah gitu. Untuk harga santan aja bisa sampai hampir 100% kenaikan Iya. harganya gitu. Nah, Jadi itu Wafa sadar nggak sih? kerasa banget. Karena sebenarnya orang orang Minang ya, orang Sumatera Barat ini kan orang yang penyuka santan. Contohnya Iya, rendang, ada gulai. gulai-gulai yang Iya, bersantan gitu. iya, Pada hampir saat semuanya pakai pada santan. saat Ramadan itu permintaannya naik gitu. Iya, iya. Ih, Ot- merinding jadinya. Iya, merinding ya. Iya. Permintaannya naik. Heeh. Akibatnya stoknya nggak mencukupi, harganya pun ikut naik gitu. Oh, gara-gara stoknya tidak mencukupi, makanya harga pun menjadi naik gitu ya. Iya. Permintaannya tinggi, Mm-mm. harganya pun meningkat gitu. Iya. Oh, gitu, Bang. Oke, mungkin tadi kan penyebab ya, Bang. Tadi kan kita juga ngomongin faktor-faktor. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang menurut Abang itu tuh mempengaruhi inflasi itu menjadi melonjak di bulan Ramadan ini? Menurut saya sendiri, kalau kita lihat secara kasat mata, yang terjadi pada saat bulan Ramadan ini adalah tingginya permintaan atas suatu barang kan. Ya. Jadi kalau barang tersebut semakin tinggi permintaannya, sedangkan stoknya itu tidak bertambah, tentu harga pun semakin naik karena barang ini langka kan. Iya, oke, oke, oke. Namun dari opini saya sendiri, menurut saya yang menjadi penyebab atau faktor utama dari kenaikan harga di bulan Ramadan ini adalah ekspektasi masyarakat. Oh iya, betul yang tadi ya, Bang ya. Iya, karena pada saat mau Ramadan ataupun pada saat menjelang Lebaran, masyarakat berpikir atau menerima informasi gitu bahwa pas hari-hari tersebut tentu stok barang akan cepat habis. Iya, Ya betul, udah, betul. mending kita beli aja semuanya kan, biar nanti bisa aman gitu. Diborong jadinya. Ini ada istilahnya ini panic buying gitu. Panic buying. Jadi Oke. masyarakat membeli barang karena panik, takut kehabisan Oh, gitu. iya ya. Makanya satu orang tuh bisa jadi lebih dari satu gitu ya beli Iya, bajunya. Oke. misalnya kita beli bisa yang beli ayam 1 kilo, sekarang kita beli 5 kilo buat Ya, buat persiapan. stok. Ya, Oh, gitu. Iya ya. Padahal tapi kan tersedia aja iya, gitu ya padahal per stok harinya. gitu-gitu aja sebenarnya. Iya, sama kayak santan juga kan mungkin di awal bulan langsung diambil Iya, berapa dus gitu ya. Jadi yang ketinggalan tuh nggak kebagian atau kebagian harga yang lebih tinggi iya gitu ya. benar. Tadi udah ngomongin penyebab faktornya nih. Nah, sekarang apa sih solusi? Nah, solusi untuk menghadapi lonjakan inflasi yang tinggi di bulan Ramadan. Mungkin dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Iya, sebenarnya kalau untuk solusi kita bisa melihat dari 3 sisi ya. Yang pertama dari sisi masyarakat. Jadi untuk masyarakat ataupun konsumen, kita harus bijak dalam membeli suatu barang. Jangan sampai karena kita terlalu banyak membeli barang, karena kita terlalu panik ya, kita stok barang, justru akhirnya menyebabkan barang tersebut menjadi naik gitu. Dan menyebabkan orang-orang lain kita menderita gitu. Iya, Karena perbuatan kita ya. iya, betul. Akibatnya kan harga naik nih gitu kan. Iya, Padahal sebenarnya harga gitu-gitu aja gitu kan. aja. Stoknya Tapi gitu-gitu karena aja. permintaan yang tinggi dalam satu waktu gitu ya, Bang. Iya, Jadi menyebabkan stok habis, permintaan pun naik, benar harga pun sekali. naik gitu. Abang ngomong-ngomong udah beli baju lebaran? Alhamdulillah udah menengwar sih kemarin sih. Udah menang ya, Udah Bang ya? menang ya. Dapat berapa tuh, Bang? Waduh, nggak usah di-spill lah. Nggak enak juga nih. Oke, berarti termasuk pelaku nih ya. Termasuk ya. Jadi untuk evaluasi diri Benar kita sekali. juga ya, Ya. mungkin Nova juga akan menjadi pelaku, cuman mungkin buat evaluasi diri kita aja gitu. Yang kedua Eh, nih Oke, ada dari sisi lanjutannya. pemerintah. Oh iya, dari sisi pemerintah. Tadi baru Dari masyarakat. ya, dari sisi pemerintah kita harus bangga dan mengapresiasi pemerintah gitu ya karena sudah ada yang namanya IPH atau indeks perkembangan harga. Nah, Ya, dengan adanya IPH ini kita berharap nantinya pemerintah bisa
eh, se- menjadikan IPH ini sebagai early warning gitu. Kalau misalnya ada kenaikan harga di suatu komunitas tertentu, sehingga pemerintah bisa lebih sigap dalam mengantisipasi adanya lonjakan harga, seperti dengan cara mengadakan operasi pasar Oke. ataupun mengadakan sembako murah dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir namun tak kalah penting nih, Pak, Apa tuh? yakni dari sisi religius. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Gimana tuh, Bang? kita nih, Pak, di bulan Ramadan, kita seharusnya memfokuskan diri kita untuk beribadah gitu, Masya memperbanyak Allah. pahala. Iya, betul juga ya. Bukan menghabiskan uang kita untuk membeli barang secara berlebihan gitu. Betul, betul. Apalagi kan pertengahan bulan udah ada THR ya. Iya, benar sekali. Iya. Jadi kita harus selain kita mengontrol hawa nafsu kita juga harus mengontrol hasrat kita dalam berbelanja gitu. Agar kita bisa berbelanja dengan bijak Oke, dan tidak siap. merugikan orang-orang lain gitu. Nah, itu menjadi catatan nih ya guys Iya. buat nggak cuma kita tapi juga teman-teman semua. Nah, mungkin ini yang terakhir ya Bang ya, kan kita udah ngomong soal kenaikan harga, terus juga inflasi jadi topik utama kita. Nah, itu tuh sebenarnya antara kenaikan harga dan juga inflasi itu tuh sama nggak sih Bang? Suatu hal yang sama nggak sih? Eh, itu ada sedikit perbedaan ya. Karena Apa sebenarnya tuh? inflasi ini dihitung dari beberapa komunitas atau kelompok pengeluaran. Oke, Misalnya nih, Wafa ke pasar terus beli barang ya, mau beli daging sapi misalnya. oke. Tiba-tiba harganya naik. Itu menurut Wafa udah inflasi atau belum? Wafa sebagai orang awam mungkin iya ya Bang ya. Iya, sebagai Mungkin orang itu awam masuk mungkin ke berpikir inflasi. bahwa wah, inflasi nih gitu Langsung kan. tinggi inflasinya gitu, Iya, hanya menilai dari satu iya. daging itu aja. Padahal sebenarnya di inflasi sendiri yang dihitung nggak hanya cuma bahan makanan, Oh tapi gitu. ada juga pakaian, jasa transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan makanan tersebut adalah salah satu kelompok komunitas yang diukur nilainya gitu dalam menghitung indeks harga konsumen. Oh, oke. Mungkin kita udah banyak banget ya ngomongin tentang inflasi dan banyak sekali hal-hal yang kita juga jadi tahu gitu ya penyebab inflasi, kemudian faktor-faktornya yang mungkin sebenarnya kita sendiri yang melakukan. Jadi mungkin ke depannya kita bisa nahan diri untuk tidak menciptakan inflasi itu sendiri gitu. Karena nanti kan dampaknya ke diri kita sendiri atau mungkin orang-orang di sekitar kita gitu. Mungkin, cukup sekian ya pembahasan kita kali ini, nggak kerasa nih Bang ya, Iya. walaupun lagi bulan Ramadan, udah hari ke Alhamdulillah udah duap ke 21 dua nih. puluh satu ya, Iya, 21, masih tahan sih. semoga lancar ya Iya, sampai akhir, ibadahnya juga lancar, dan, semoga stok baju lebaran juga aman gitu udah ya Bang ya. aman. Jangan biarkan inflasi menguasai dompetmu, tetaplah bijak dan terus belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast cantik, podcast Cinta cinta statistik. statistik. Makasih Bang. Sama-sama. Bersama kita mencatat Indonesia.